Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukadi. Di episode ini saya ingin menerangkan lagi Pak Aris ya yang menerangkan, bukan saya. Maksudnya saya ingin bertanya lagi tentang Dewi Durgandini, istri dari Prabu Sentanu, nenek dari Pandawa dan Kurawa. Dia itu kan sebelum menjadi Dewi Setiawati atau Durgandini itu juga disebutnya itu dipanggil dengan nama Roro Amis gitu. Nah itu Roro Amis itu karena dia berbau amis itu ya Pak ya, dari penyakitnya itu. Nah itu saya masih nggak tahu itu kenapa dia bisa punya penyakit yang bau amis. Terus juga awal mulanya tuh banyak yang mengatakan juga karena dia itu putri nelayan, jadi baunya begitu apa kan nggak ngaruh ya, kan harusnya nelayan ya baunya nelayan, kalau amis kan bau ikan ya, bukan itunya. Apa ada hubungannya, kita akan cari tahu. Karena kalau anak nelayan itu ya karena sering berlaut atau berhubungan kepentingannya dengan ikan, ya dia bisa saja. Iya tapi kan selesai itu mandi ya udah nggak lagi kan. Tapi ini kan dia katanya tuh penyakitnya itu baunya tuh bener-bener bau amis yang bisa tercium jauh banget gitu loh. Itu ada kisahnya Pak, ada ceritanya. Kisahnya itu juga bisa disebut juga sebagai leluhurnya para Kurawa Pandawa juga, bisa kan? Iya. Nah, jadi tentang Durgandini ya. Iya. Itu punya saudara yang namanya Durgandono. Kejadiannya itu ada di sekitar negara Wiroto. Jadi kita kasih tahu namanya dulu, urutkan silsilahnya. Iya. Jadi pada silsilahnya Wiroto itu adalah dari Bathara Wisnu. Bathara Wisnu dengan Dewi Sri Sekar. Istrinya Wisnu kan ada beberapa. Nah, dengan Dewi Sri Sekar itu mempunyai putra beberapa juga. Nah, salah satunya yang bernama Sri Nodo ya, Sri Nada itu dewasanya dia dijadikan raja di Wiroto dengan sebutan Basuroto ya. Itu raja pertama Wiroto tuh Pak. Iya, Basuroto itu raja pertama Wiroto. Kalau Wisnunya itu pada waktu menurunkan itu dia jadi raja di Medang Kamulan. Kemudian si Basuroto itu menjadi raja di Wiroto. Itu mempunyai putra lagi bernama Basupati. Basupati itu juga di Wiroto. Wiroto itu negara besar. Basupati kemudian menurunkan lagi Basukesti. Basukesti menurunkan lagi Basukeswara. Ya, Basukeswara atau Basuparicoro. Nah, Basuparicoro itu punya putra Durgandono dan Durgandini. Durgandono dan Durgandini. Durgandono ini nantinya dewasanya dijadikan raja di Wiroto dengan sebutan Prabu Matsyapati. Oh itu Durgandono. Itu Matsyapati. Durgandini itu yang kemudian mendapat suami si Resi Polosoro sampai menurunkan Abiyasa, sampai Abiyasa nantinya menurunkan si Deswarastra, Pandu dan Widura. Terus Deswarastra menurunkan Kurawa, Pandu menurunkan Pandhawa, Widura Sanjaya. Nah, tentang kisahnya ini sudah saya sebut Durgandono dengan Durgandini toh.
Dia kembar Pak. Dirgantiin apa deh Kak? Kembar. Kembar berarti kembar dampit ya? Kembar. Laki-laki dan perempuan. Nah itu kisahnya sekarang. Ya. Nah kisahnya kita ambil dari ini aja. Kalau dari atas kepanjangan ya banyak sekali ceritanya. Itu ceritanya Wisnu sendiri itu sama si Basuroto apa itu ada kisahnya tapi panjang sekali terlalu jauh. Kita ambil dari Basuparicoro aja. Iya. Bapaknya. Jadi zaman dahulu negara Wiroto itu besar, rajanya pada saat itu Basuparicoro atau disebut Prabu Upacara. Terus dia itu seorang raja yang gagah berani, seorang raja yang sakti, seorang raja yang senang bertapa. Pada suatu ketika dia itu bertapa itu karena kusuknya dan karena kesaktiannya dia bisa mendatangkan Bathara Indra. Menjadi senang Bathara Indra karena dia kekusukannya bertapa itu. Terus dikasih anugerah. Anugerahnya itu satu kereta kencana Amarajoyo. Kereta kencana Amarajoyo itu kereta bisa terbang seperti layaknya titihan atau kendaraan para dewa. Kayak kereta Puspoko. Nah, Puspoko apa itu kan bisa terbang. Nah, kemudian yang kedua dikasih kesaktian lah. Kasih kesaktian yang wujud Puspa Rinonte atau terate ya. Puspa itu kembang ya. Nah, kembang terate yang dilonce sebagai kalung itu jadi sangsangan terate rinonce. Nah, itu khasiatnya bisa lebih sakti, tidak mempan dari segala bentuk senjata. Jadi senjata tajam, gunting, senjata halus. Jadi kena sabda mantra apa itu bisa menolak itu. Yang ketiga dia bisa berbicara dengan binatang. Kelebihan itu. Nah itu sudah tadinya sudah sakti ditambah kesaktian oleh Bathara Indra. Pada suatu ketika dia itu melanglang negerinya itu dengan naik kereta gitu, dan dia melihat di bawah itu di wilayahnya itu ada gunung yang setiap saat itu mengeluarkan lahar itu selalu laharnya itu masuk ke kali Sukti Mati. Gunungnya itu Koladiri. Nah, itu suka bawa lahar ke situ, itu mencelakai Kawula Wiroto yang ada di bantaran Sungai itu. kali itu. Nah, ini merasa seorang raja yang bertanggung jawab keamanannya negara dan kawulanya, ini gunung langsung ditugang atau ditendang gitu ya, hancur gunungnya sama raja itu. Gunungnya hancur, ya gunungnya nggak tahu seberapa segini apa gunung gede pokoknya. Ya mestinya gunung gede itu kan dari menunjukkan kesaktiannya. Gunung gede ditendang, hancur. Ada penunggunya di situ, seorang dewa yang harus hidup di Marcapada untuk menjadi gunung itu, menjaga gunung itu. Ya kayak kalau saudaranya Bimo itu kadang Bayu itu ada yang Gunung Mainoko kan. Nah itu pendeta tapi kadang di dalam gunung itu gitu. Ya kali Sukti Mati ini juga bidadari. Jadi lahar yang selalu
turun itu sedang menunjukkan berkasih-kasihan antara dewa sama dewinya. Oke. Begitu itu dihancurkan gunungnya, kembali wujudnya yang asli dewa Wologiri itu sama Cuktimati. Ini membawa putra dua tuh, terus diserahkan kepada Basuparicoro. Nah, diserahkan, diterima, sana kembali ke Kayangan. Nah, ini putra dua ini yang laki dikasih nama Suraprada gitu ya. Tuh, kemudian yang perempuan namanya Giriko, Dewi Giriko. Nah, dewasanya Dewi Giriko ini justru diperistri oleh si Basuparicoro sendiri. Tuh, dengan permaisuri itu, Giriko itu dia mempunyai putra 5. Satu bernama Wrihatroto. Wrihatroto dewasanya dijadikan raja di Magadha. Ya, masih ingat toh? Masih ada di cerita jurusan dulu. Ya, betul, itu bapaknya Jolosanjo. Iya, coba itu. Kemudian ada yang namanya Patriogroho. Patriogroho itu kemudian juga dijadikan raja. Kerajaannya Grahapura itu. Pokoknya namanya itu yang disebutkan di dalam kerajaannya. Dijadikan nama kerajaannya juga. Jadi sebut kerajaannya juga itu sampai 5 loh. Patriogroho, terus ada si Wahono ya, Maniwahono itu juga. Kemudian ada keempat Mawilo ya. Mawilo itu kerajaannya juga Mawilopuro itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah Sang Yadu. Yadu ini yang nantinya menurunkan Yadowo itu. Yadowo itu bangsanya Krishna. Oh ya, Dawa. Nah, itu sudah punya anak itu ya. Nah, setelah semua jadi raja dewasa, dan ini si Dewi Giriko ini sudah kembali ke alamnya. Ya, ini anaknya kan sudah jadi raja semua, ini kembali ke alamnya, ini tinggal seorang diri. Nah, ini belum lama dia melayang-layang lagi untuk menghibur dirinya juga yang ditinggalkan permaisurinya, juga anak-anaknya sudah berenang di sana. Nah, ini sedang berkelana sambil mencari syarat untuk sesaji, serodo, sarada gitu ya. Siapa? Itu. Tadi kan anaknya 2 tuh, cewek sama cowok. Yang cowoknya kemana? Cowoknya dijadikan senopati di negara Wiroto situ. Oh, tapi masih di situ. Masih di yang situ. permaisurinya doang yang pulang. Itu nantinya kan juga mati, nggak usah dibicarakan lah. Nah, terus pada waktu dia berkelana dan mencari kijang untuk sesaji itu, di situ di pinggir Bengawan Jomuno lagi, pinggir Bengawan Jomuno itu dia melamun teringat istrinya. Kayumyun nganu kembali ingatannya kepada istrinya, kangen gitu ya. Nah, kebetulan di situ terus ketemu sama bidadari yang namanya Andriko. Andriko itu biasa mau diperistri jadi selirnya gitu. Andriko ini juga mau karena dia juga punya tujuan. Jadi bercinta itu berdua, ya selesai bercinta gitu terus diantar ke rumahnya. Dia mengatakan rumahnya di Bengawan Jomuno itu. Nah, berjalan sampai tepian Jomuno, si bidadari ini melompat ke
ke sungai itu untuk mengatakan bahwa saya ini kena kutukan. Jadi saya harus hidup menjadi seekor ikan. Dia hilang jadi ikan beberapa bulan atau 1 tahun gitu ya. Si Dosobolo, seorang nelayan yang tukang menjalankan perahu, nah itu termasuk wilayah Wiroto, itu sudah diangkat punya kedudukan untuk menjadi tondo gitu loh ya, jadi penguasa pelabuhan gitulah. Jadi pintu masuk itu untuk ngantar orang itu, jadi dia yang menguasai itu, kecuali untuk mencari ikan dan lain sebagainya. Pada suatu ketika yang namanya Dosobolo ini menemukan seekor ikan yang besarnya tak karuan ya, besarnya ya kayak paus. Terus dibawa minggir beramai-ramai dengan orang-orang di pelabuhan itu, pelabuhan kali itu, Bengawan itu, dinaikkan ikan sampai di atas gede kan, bingung dia melahirkan ikannya, melahirkan dampit laki sama perempuan. Ya ikannya itu terus kembali wujudnya sebagai Dewi Andriko itu. Nah, itu mengatakan, Pipit ini putraku, saya akan kembali karena saya sudah disot sama pendeta bahwa saya akan kembali ke Kahyangan kalau saya sudah melahirkan. Hanya dibawa itu anak bayi biasa itu, dibawa ke Prabu Basupalisara. Sampai di sana didongengkan oleh Dosobolo bahwa ini menemu ikan, dibawa ke daratan, ikannya melahirkan bayi manusia dampit ya. Perahunya pecah kan waktu disembuhin sama Polosoro, terus ujung perahunya itu Rokotowati, ini gitu kan? Bukan, ujungnya itu depan belakang itu jadinya Kicokonpo Prarupa Kenco. Di pakem lain ya, nah, ini pakem lain itu terus si Durgandono nyari si Durgandini, ketemu diboyong ke Wiroto. Yang namanya ceritanya kalau dulu saya bikin Geger Wiroto. Karena Geger Wiroto itu ada 2 toh, Wiroto Parwo sama ini gitu. Terus kejadiannya juga masih jauh sebelum Pandowo Dadu. Sebelum Pandowo punya kerajaan aja belum. Oh, belum juga.